mereka yang dicalonkan adalah mereka yang dekat dengan elit. Kepentingannya adalah ya mungkin memang mau mensentralisasikan kembali kontrol partai. Sekarang kan tinggal partai politiknya membuka diri nggak untuk mau menempatkan tadi ya kelompok-kelompok tadi. Kalau tidak ada kebijakan afirmatif. Bisa jadi menghasilkan reposisi karena yang sebelumnya selalu berantem kan, Demokrat dengan PDIP. Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi kita di acara Indo Progress TV atau biasa disingkat IPTV dengan topik Road to Election, Jalan Menuju Pemilu. Di sini kita akan membicarakan dan mendiskusikan hal-hal terkait pemilu yang akan kita selenggarakan tahun depan, 14 Februari 2024 gitu ya. Dan dalam acara ini, melalui acara ini kami berharap bisa memberi wawasan, membantu kawan-kawan untuk menggali gitu ya, mengambil posisi dan sikap politik terkait dengan peristiwa politik 5 tahunan ini. Nah, bersama saya Amalinda Safirani, saya biasa dipanggil Linda, juga ditemani oleh Bung Mugis Mudofir, saya biasanya memanggil Bung Mugis. Juga ada Mbak Khairinisa Agustiati atau biasa dipanggil Mbak Ninis. Beliau adalah Direktur Perludem yang berbasis di Jakarta. Apa kabar Bung Mugis, Mbak Ninis? Semoga sehat-sehat ya. Baik, Mbak Linda, Mas Bugis, apa Kabar kabar? baik, sehat. Alhamdulillah. Ini masih hangat lagi nih menuju pemilu 2024 dan ada dua topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama soal yang terkait topik yang Mbak Ninis banget nih Mbak, MK ya, putusan MK terkait sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang sudah diketok ya hari Minggu lalu ya Mbak ya, hari Rabu atau hari Kamis gitu. Ya, memang tanggal 15 yang lalu Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ya soal sistem pemilu ya yang belakangan jadi polemik, jadi rame, seolah-olah kita jadi nggak punya kepastian nih mau pakai sistem pemilu apa di pemilu 2024. Nah, pada intinya MK itu memutuskan bahwa sebetulnya kan memang MK menolak permohonannya pemohon ya. Jadi kan pemohon itu menginginkan sistem pemilunya jadi sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, itu ditolak sama MK. Nah, tetapi penolakan ini bukan artinya adalah sistem pemilu yang konstitusional itu adalah sistem pemilu proporsional terbuka. Tapi MK menegaskan dalam pertimbangan-pertimbangannya bahwa yaitu pilihannya pembuat undang-undang. Jadi DPR dan pemerintah mau pilih sistem apa itu konstitusional gitu karena itu dari penelusuran MK terhadap naskah konstitusi gitu ya, lalu juga naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 99 sampai 2002 itu MK menemukan ya sistem pemilu itu pilihannya pembuat undang-undang. Nah, MK kemudian mengatakan bahwa masing-masing sistem pemilu ini punya kekurangan dan kelebihan. Nah, memang salah satu yang jadi pemohon itu mendalilkan 6 poin gitu Mbak Linda. Nah, salah satunya atau salah duanya gitu ya yang disampaikan pemohon kalau sistem pemilu proporsional terbuka itu nggak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila misalnya atau mendistorsi peran partai politik yang kemudian oleh Mahkamah itu dibantah ya karena MK bilang ya kan kita sudah punya tadi misalnya soal nggak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, MK bilang kan kita punya instrumen undang-undang yang sudah menjadi filternya gitu. Misalnya untuk jadi partai politik kan syaratnya harus sejalan dengan ideologi negara gitu. Jadi nggak bisa kalau ideologi di luar itu. Lalu misalnya tadi bilang mendistorsi peran partai politik gitu ya. Jadi sangat liberal misalnya pemilunya, MK bilang ya nggak juga gitu karena sebetulnya ini justru mendorong partai politik untuk semakin memperkuat kelembagaannya karena dengan sistem pemilu proporsional terbuka itu kan karena kita bisa memilih langsung siapa calonnya ya, siapa calegnya, justru akan ada caleg itu didorong dekat dengan konstituennya gitu loh secara nggak langsung kalau dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup gitu ya yang ada potensi ini menjadi sangat elitis gitu mereka yang dicalonkan adalah mereka yang dekat dengan elit sementara dengan sistem pemilu proporsional terbuka kan
yang juga ditegaskan oleh Mahkamah itu dikatakan karena dia bisa turun langsung ke konstituennya gitu ya, bisa merawat konstituennya, itu juga membuat calon tuh lebih apa ya, semacam punya daya tawar dengan partai politik. Kan calon bisa bilang nih saya punya basis massa nih. Jadi itu jadi salah satu pertimbangannya partai untuk mempertimbangkan untuk mencalonkan orang atau tidak, walaupun memang MK menegaskan juga bahwa penguatan kelembagaan partai itu diperlukan. Ini jadi sebagai PR-nya nih. Jadi memang kalau di putusan MK ini ada beberapa hal yang menjadi perlu ditindaklanjuti, gitu. Misalnya soal politik uang, soal penguatan kelembagaan partai politik ini harus dilakukan pasca pemilu 2024 nanti. Mungkin kira-kira gitu ya. Mbak Denis, terima kasih. Ini menarik ya Mbak, apa yang sudah disampaikan tadi ya. Kalau secara umum kan yang mengusulkan partai-partai besar ya Mbak ya, sistem proporsional tertutup. Iya. Dan itu dengan argumen kelembagaan partai politik ya, penguatan kelembagaan partai politik Iya, gitu betul. ya. Iya. Oke. Artinya sebetulnya ini makin ini nggak sih Mbak, makin meningkatkan apa istilahnya ya, hanya partai besar gitu yang bisa punya peluang bermain dalam elektoral, atau nggak ada hubungannya ya Mbak? Maksud saya ketika isunya jadi partai besar yang mengusulkan dan arahnya pada pelembagaan partai, pada saat yang sama kan kepentingan partai kecil ya yang baru mulai muncul atau sebagai peserta pemilu yang mulai 2024 ini, dengan kelembagaan yang lemah, itu kan jadi kayak nggak menguntungkan nggak sih Mbak buat partai kecil bijakan sistem proporsional terbuka ini, tertutup ini? Iya, saya sepakat Mbak Linda bahwa memang kan dengan sistem pemilu proporsional tertutup itu memang ada partai politik yang diuntungkan gitu ya, yang tadi Mbak Linda sampaikan memang partai-partai yang besar yang sudah mapan katakanlah gitu ya. Nah sementara partai-partai yang baru yang memang di satu sisi mereka membutuhkan figur-figur yang menjadi daya tariknya ke masyarakat yang itu bisa dilakukan dengan sistem pemilu proporsional terbuka, karena kita sebagai pemilih kan bisa memilih langsung siapa calonnya gitu ya. Ya memang dibutuhkan yang seperti itu gitu. Jadi walaupun tadi kalaupun argumentasinya adalah kelembagaan partai politik, tapi kan kondisi partai politik kita hari ini harus kita refleksikan juga bahwa ya memang belum terlembaga juga gitu ya secara maksimal gitu. Jadi kalau dikatakan sistem pemilu proporsional tertutup misalnya yang diputuskan gitu ya, justru kekhawatirannya kan akan semakin semakin elitis, bahkan semakin menjauhkan dengan masyarakat gitu, karena ruang kita untuk bisa masuk ke dalam proses kandidasi di internal partai politik itu kan kecil sekali gitu. Nah sementara dengan tertutup kita nggak tahu nih kenapa si A ditempatkan nomor urut 1, si B ditempatkan di nomor urut 10 gitu. Sementara di proporsional terbuka kan kita mau pilih yang nomor 10 pun juga nggak ada masalah gitu, kira-kira gitu. Ya, Mbak, sebelum saya gali lagi, mungkin ini pendengar IPTV yang akan menjadi pemilih pemula mungkin ya Mbak ya 2024. Bisa nggak sih Mbak secara sederhana digambarkan bedanya apa sih antara tertutup dan terbuka? Iya, sistem pemilu secara umum kan memang kalau varian sistem pemilu istilahkan dengan suara terbanyak gitu ya, satu daerah pemilihan kursinya satu, kalau proporsional itu dalam satu daerah pemilihan kursinya bisa lebih dari satu. Nah di sistem pemilu proporsional sendiri ada variannya lagi gitu. Yang pertama tadi ada sistem pemilu proporsional tertutup, yang maksudnya adalah daftarnya tuh tertutup. Jadi secara sederhana di surat suara itu hanya akan ada tanda gambar partai politik. Jadi yang kita pilih itu secara adalah partai politiknya. Nanti siapa calon yang terpilihnya itu berdasarkan nomor urut gitu. Jadi misalnya kalau partai itu dapat 2 kursi, maka caleg yang dapat kursi adalah yang ada di nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, sementara dengan proporsional daftar terbuka, kita sebagai pemilih bisa memilih langsung siapa calonnya, sehingga di surat suara itu selain tanda gambar partai politik juga akan ada nama calonnya gitu ya. Nah, keterpilihannya adalah berdasarkan suara terbanyak. Jadi tadi kalau misalnya partai dapat 2 kursi, kursinya untuk siapa? Yaitu untuk calon-calon di dapil itu yang
mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua, tidak dilihat nomor urutnya. Jadi kalaupun misalnya yang nomor 7 suara terbanyak pertama, ya dia yang dapat kursi gitu. Jadi itu secara sederhana perbedaannya antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Jadi kira-kira sederhananya kalau dari sisi kertas suara, kalau tertutup itu lebih kecil kali ya Mbak ya. Iya, Kalau terbuka iya, karena betul. ada Karena ada namanya lebih namanya, besar iya. kali ya. Karena apalagi Oke. sekarang kan kita partainya 18 ya. Jadi kalau dalam satu daerah pemilihan itu kursinya 10, masing-masing partai ada 10 nama, ya artinya 18 kali 10, 180 nama yang ada di kertas suara itu. Ya, ya. Oke. Sebelum saya ke Bung Mugis nih mau nanya komentar, satu lagi Mbak Ninis. Ini kan perbedaan proporsional tertutup dan terbuka tadi terkait dengan peran partai politik ya Mbak ya. Ada keresahan kan ini pemilu makin mahal, vote buying makin marak gitu ya. Dan dianggap tertutup itu akan mengurangi gitu. Tapi bukannya dia jadi geser ke partai ya Mbak ya. Partai menjadi kunci bagi penentu utama bagi siapa yang ada di nomor urut berapa gitu. Nah, kalau untuk mungkin bisa diulang lagi ya Mbak untuk apa ya? Sebenarnya seberapa valid sih argumen bahwa sistem proporsional tertutup itu akan menghasilkan mengurangi vote buying ya, jual beli suara saat pemilu dan artinya kemudian mengurangi cost of election gitu atau biaya pemilu. Ada ini nggak Mbak kalau menurut Mbak Didis apakah itu sebetulnya bisa kita bayangkan gitu penurunan atau vote buying tadi itu? Nah, di dalam putusan minggu lalu itu MK mengatakan bahwa masing-masing sistem pemilu itu sebetulnya punya potensi terhadap politik uang gitu. Jadi mengganti sistem pemilu dari terbuka ke tertutup tidak kemudian politik uangnya hilang gitu. Potensi itu akan tetap ada gitu ya. Tadi seperti Mbak Linda sampaikan karena keterpilihan itu berdasarkan nomor urut, maka ya kalau mau jadi ya harus ditempatkan di nomor urut yang kecil gitu ya, nomor 1, nomor 2. Kan saya rasa juga jarang sekali dalam satu daerah pemilihan partai itu bisa dapat 3 kursi gitu ya. Paling 1, 2 gitu, maksimal 2. Jarang sekali yang 3. Jadi nomor urut 3 ke bawah itu kalau di sistem pemilu proporsional tertutup ya sulit bisa mendapatkan peluang misalnya pun kalau ada pergantian antar waktu. Nah, dari hasil studinya IRE ya tahun 2016 pun juga menunjukkan sebetulnya bahwa proses politik uang itu justru juga banyak terjadi saat proses kandidasinya gitu. Jadi bukan saat di masyarakatnya ya ketika kampanye gitu, tapi umumnya terjadi saat kandidasi gitu, menentukan daerah pemilihan, nomor urut gitu ya, itu jadi semacam sesuatu yang berpotensi bisa ditransaksikan gitu kepada para bakal calon ini gitu. Jadi kalau tertutup apalagi tadi ya dengan partai politik kita belum terlembaga, belum mandiri gitu ya dalam menentukan siapa kandidatnya, yang dikhawatirkan kan akhirnya nanti penentuan kandidat itu ya berdasarkan siapa yang bisa bertransaksi gitu dengan partai politik, tapi tidak ada indikator atau tidak ada mekanisme yang jelas yang dibuat oleh partai politik. Oke, makasih Mbak Ninis. Mungkin saya geser ke Bung Mugis ya. Ada komen nggak Bung Mugis? Ini perubahan sistem pemilu kita dari terbuka, kemudian diusulkan tertutup, kemudian diputuskan MK terbuka kembali, dikaitkan dengan rekonfigurasi aktor politik, terutama partai politik mungkin ya, di pemilu 2024 ini. Ya, mungkin kayaknya saya perlu ada yang sedikit dikoreksi deh tadi terkait dengan pengusul atau pemohon. Satu pemohon uji materi ke MK terkait dengan sistem proporsional, sistem pemilu ya. Itu dia kan dari ya orang PDIP ya dan beberapa bakal calon legislatif ya, pengusul pemohon ya. Dan yang mendukung di DPR itu sebenarnya hanya PDIP yang mendukung perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Sementara partai-partai yang lain sebenarnya menolak, termasuk tentu Demokrat, PKS, Gerindra, itu semuanya menolak sistem proporsional
tertutup. Jadi hanya PDIP gitu. Artinya sebenarnya ya partai-partai besar lain masih ya nggak menghendaki itu dibikin tertutup. Karena mungkin saya nggak tahu, mungkin ada tekanan juga di dalam ya, politisi, ya, kader-kader partai-partai itu untuk supaya keputusannya nggak sentralistik. Kalau proporsional tertutup kan tadi ya dijelaskan oleh Mbak Ninis ya, keputusannya jadi cenderung sentralistik kan di tangan mungkin pengurus partai dan seterusnya untuk menentukan siapa yang bisa menjadi dapat nomor urut kecil kan, 1 atau 2 gitu. Itu satu. Yang kedua terkait dengan uji materi sistem pemilu, sebenarnya ya MK kan menguji undang-undang dari konstitusi ya. Konstitusi kita kayaknya juga nggak mengatur secara spesifik sistem pemilu mesti seperti apa. Kita bicara secara institusional dulu ya, mungkin Mbak. Artinya sebenarnya terbuka gitu untuk bisa pakai terbuka atau pakai sistem tertutup. Kita tahu sejak ya Orde Baru ya, itu kan sistem pemilihannya ya tertutup kan sampai ke pemilu terakhir di pemilu 2024 saya kira masih tertutup. Orang masih milih partai tapi nggak memilih secara langsung calon legislatifnya gitu. Nah itu kan kemudian diuji di tahun 2008 di MK dan dikabulkan untuk kemudian dibuka pemilu 2009. Nah kemudian kemarin baru muncul lagi isu untuk mengembalikan ke sistem tertutup. Jadi sebenarnya ya kayaknya kalau dulu ya mungkin kita bisa bayangkan banyak yang nggak terakomodasi kepentingannya ketika kebijakan partai sentralistik gitu mungkin ya, sehingga orang-orang yang mau nyalek itu nggak punya cukup keleluasaan untuk bisa ya memperjuangkan suara untuk dirinya sendiri. Jadi mereka harus berjuang memperjuangkan suara untuk partai dan kemudian partai akan menentukan siapa yang bisa menjadi yang menduduki kursi di legislatif gitu. Sejak 2000 dan itu melahirkan kritik, kemudian uji materi, lalu menghasilkan sistem pemilu terbuka sejak itu. Tapi kemudian ini bergeser kembali menjadi tertutup dan itu atas dorongan PDIP. Saya kira ya kita tahu kepentingannya adalah ya mungkin memang mau mensentralisasikan kembali kontrol partai atas politisi atau kader ataupun caleg-caleg mereka gitu, yang itu juga tidak sepenuhnya disepakati oleh partai-partai besar lainnya gitu. Jadi saya kira ya ini ya ada ketidaksepakatan juga di antara partai-partai besar yang itu di antara partai-partai besar yang ada ya. Partai-partai kecil tentu juga nggak berpengaruh mau tertutup mau terbuka. Sistem yang terbuka saat ini pun juga partai-partai kecil kayaknya juga susah untuk bisa mengamankan suara. Yang paling menjadi persoalan sebenarnya kan di electoral threshold-nya itu 20% ya dan 25% suara nasional dan seterusnya. Itu yang memberatkan partai-partai kecil. Urusan terbuka tertutup sebenarnya masih belum menjadi urusan penting bagi partai-partai kecil kan. Masih belum menjadi satu hal yang karena terbuka pun juga mereka kesulitan untuk bisa partisipasi dalam pemilu. Sebenarnya kalau kajian saya sih menunjukkan kalau partai baru, calon baru relatif lebih terbuka peluangnya ketika terbuka dan suara terbanyak. Jadi itu misalnya kalau di partai besar itu antriannya panjang kan untuk bisa masuk bahkan sebagai kandidat di dalam list gitu tadi yang mungkin Mbak Nini sudah sampaikan ya. Kalau dia partai baru dan kemudian pakai suara terbanyak juga itu relatif lebih ini Mas, lebih lebih peluangnya lebih besar gitu. Jadi antriannya juga pendek gitu sehingga di dalam partai itu ya. Dalam partai baru. Betul. Jadi sebenarnya tetap ada efeknya buat partai kecil. Betul tadi soal parliamentary threshold yang 4% ya kalau untuk partai-partai baru ya. Untuk partai baru 4%. Nah,
Jadi menurut saya tetap tetap penting tetap faktor penentu gitu ya bagi partai baru, terutama partai baru dan kandidat-kandidatnya misalnya yang progresif, melalui partai baru, peluang dia untuk bisa terpilih itu lebih besar ketimbang kalau dia via partai lama yang antriannya panjang gitu ya. Apalagi kalau sekarang dengan tertutup gitu. Itu juga lebih lebih ini lagi lebih kecil peluangnya. Jadi Oh, iya. eh, Ya, saya kira, tapi problemnya kan di kepartaian nih. Kalau partai baru belum bisa memenuhi electoral threshold yang 4% itu, ya mau terbuka tertutup kan sebenarnya juga sama aja gitu. Apa namanya, itu poin yang saya maksud tadi ya. Ya, em, kalau caleg progresif mau masuk ke partai besar dan sistemnya tertutup, tentu itu akan menjadi hambatan buat mereka gitu. hmm, Soal korupsi, saya kira juga saya bisa komentar, nggak ada bedanya juga sebenarnya ya, mau proporsional terbuka atau tertutup. Meskipun mungkin kalau terbuka, eh, em, apa ya, mungkin bisa lebih kelihatan, tapi kalau tertutup, ya korupsinya kan sebenarnya terbuka atau tertutup itu kan pindah ya di mana lokasi korupsinya aja kan. Gitu. ya Satu kalau tertutup itu di partai dan di parlemen, kalau terbuka itu mungkin berhubungan dengan warga. pemilih gitu. Hmm. Dan juga di partai juga kan untuk bisa misalnya tadi dijelasin oleh Mbak Ninis juga ya, untuk dapat daerah pemilihan, kemudian eh, untuk ya masuk ke dalam daftar caleg aja kan, Mbak caleg itu kan juga kadang harus Hmm. harus beli kan. Hmm. Hmm. Ya. Ya, mungkin saya geser lagi ke Mbak Ninis ya Mbak, kalau masih bergabung. Kalau dari sisi misalnya caleg perempuan ya Mbak ya, atau caleg yang marginal gitu ya, pinggiran gitu. Dikaitkan dengan sistem buka tertutup itu kira-kira ini nggak sih Mbak, matters nggak sih Mbak, pengaruh nggak sih? Apakah lebih diuntungkan di tertutup atau terbuka Mbak? Kalau misalnya yang Mbak Ninis dan perlu yang dalami ya. Ya, kalau soal afirmasi keterpilihan perempuan, sebetulnya ya tadi ya bentuk kebijakan afirmasinya bisa diterapkan di masing-masing sistem pemilu ini. Tapi kan pada konteks hari ini ya, Undang-Undang Pemilu itu kan mengatakan bahwa pencalonan itu sekurang-kurangnya harus 30% perempuan dari daftar calon di setiap daerah pemilihan. Nah, kalau mau maksimal gitu ya, di sistem pemilu proporsional tertutup itu daftarnya harusnya selang-seling. Jadi misalnya nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, 3 laki, 4 perempuan. Jadi akan maksimal kalau selang-selingnya zipper murni. Nah, sementara dalam konteks hari ini kan yang diatur zippernya tuh 1 di antara 3 gitu. Jadi perempuan yang diatur itu penempatannya itu dari di antara 3 calon itu sekurang-kurangnya harus ada 1 perempuan. Nah, kalau itu diterapkan hari ini gitu ya, konteks hari ini, sistemnya tertutup dan penempatan calon perempuannya itu 1 di antara 3, ya nggak bekerja juga gitu loh afirmasinya gitu ya. Sementara dengan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka dan kebijakan afirmasi ini sudah dilakukan masih terus Pak. Kebijakan afirmasi ini sudah diterapkan sejak pemilu 2004, 9 kritis keterpilih di 30%, tapi setidaknya ada peningkatan Mbak Linda dari pemilu ke pemilu ya jumlah perempuan yang terpilihnya gitu ya dengan kebijakan afirmasi hari ini. Nah, memang dalam di Indonesia kan memang kebijakan afirmasinya untuk perempuan ya. Jadi kalau misalnya untuk disabilitas atau masyarakat adat, anak muda, memang kita belum punya kebijakan afirmasi itu. Kalau dikaitkan sama tadi Mbak sistem terbuka tertutup itu ada hubungannya nggak sih Mbak antara caleg perempuan, caleg marginal dengan terpilihan mereka? Iya, saya rasa ada gitu ya. Dan tadi kebijakan afirmasinya seperti yang sudah diterapkan hari ini gitu. Kalau mau tertutup ya kebijakan afirmasinya harus selang-seling laki-laki perempuan karena tadi keterpilihan itu kan berdasarkan dengan nomor urutnya gitu. Termasuk juga misalnya mau menempatkan atau misalnya mau ada reserve seat gitu ya untuk kelompok-kelompok marginal tadi gitu. Nah, kebijakan afirmasinya apakah seperti itu? Apakah menempatkan perempuan pada nomor urut 1 di 30% daerah pemilihan gitu ya? Karena
kenapa nomor urut ini masih menjadi penting gitu, karena walaupun dengan sistem pemilu proporsional terbuka tadi ya di nomor urut berapapun ada potensi kemenangannya, tapi 60% ya, hampir mayoritas yang terpilih sekarang itu memang mereka yang ada di nomor urut kecil gitu, 1, 2, 3 gitu. Jadi sekarang kan tinggal partai politiknya membuka diri nggak untuk mau menempatkan tadi ya kelompok-kelompok tadi, kalau tidak ada kebijakan afirmasinya. Nah, sementara untuk kelompok perempuan yang ada kebijakan afirmasinya aja, nih partai politik tiap kali pemilu alasannya selalu susah gitu loh. Mencari perempuan gitu ya, itu selalu susah mencari perempuan yang punya kapasitas gitu misalnya, padahal yang laki-laki mungkin nggak pernah ditanya gitu ya, mencari laki-laki yang punya kapasitas gitu misalnya. Apalagi apalagi sekarang ya Mbak, ditambahin kebijakan PKPU yang pembulatan ke bawah Iya, ya, itu betul, tambah lagi itu betul. tambah. Jadi tapi memang fokus kita pada soal sistem pemilu terbuka tertutup ini, tapi intinya tadi kira-kira gitu ya, bahwa memang bagi kelompok marginal lebih menguntungkan kalau dia terbuka, dan paling nggak saya melihat dari kajian saya sebelumnya di Partai Baru juga begitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ninis. Mungkin saya geser ya ke topik kedua soal pertemuan nih, Bung Mugis kayak CLBK lagi nih kayaknya antara tapi generasi kedua new edition pertemuan AHY dengan Puan, yang belum tahu juga situasinya akan kayak apa, hasilnya kayak apa. Tapi kalau Anda ngelihat dari sisi apa ya, reposisi, ini membuat reposisi politik menjelang pemilu 2024 nggak sih, ada pertemuan-pertemuan generasi kedua dari bapak ibunya? Bisa jadi menghasilkan reposisi karena yang sebelumnya selalu berantem kan, Demokrat dengan PDIP, Pak SBY dengan Bu Megawati. Saya nggak tahu sejauh apa pertemuan terakhir antara AHY dengan Puan itu. Satu, melahirkan rekonsiliasi di antara dua partai ini yang sejak 2009 ya mereka, atau sejak 2004 sebenarnya kan. SBY dulu menterinya Mega, habis itu nyalon, dan mereka kan bersaing sejak itu. Dan apakah ini babak baru hubungan antara PDIP dengan Demokrat, dan kemudian akan juga pada akhirnya berdampak ke Pilpres 2024 nanti. Saya kira kita mesti melihat perkembangannya. Saya nggak punya bayangan apa yang akan terjadi ya, karena politik bisa berubah dengan perkembangan politik bisa berubah dengan cepat ya. Tapi mungkin yang lebih pertanyaan yang relevan adalah sejauh apa kalau memang terjadi rekonsiliasi di antara SBY dengan Megawati ya, itu berdampak pada misalnya mengurangi polarisasi sosial dalam kompetisi elektoral gitu, misalnya mengurangi penggunaan misalnya politik identitas dan seterusnya. Kalaupun iya terjadi, saya kira itu juga nggak berkurang ya, karena masih ada calon yang lain, satu lagi Anies Baswedan yang itu saya kira sangat potensial, salah satu atau mungkin kedua-duanya untuk memobilisasi sentimen-sentimen primordial atau keagamaan ya, untuk mobilisasi politik. Mungkin itu Mbak yang saya bisa komentarin. Tapi kalau dari sisi kelihatnya dari misalnya kita ini kan yang warga gitu ya, melihat para elit ini seperti beneran banget konflik, berbeda pendapat. Tapi kalau kita lihat dari sisi politikal ekonomi kan sebetulnya ya mirip-mirip aja gitu, 11-12 kan. Emang. Tapi kok konfliknya beneran, itu berantem beneran. Artinya nggak semata-mata bahwa mereka seolah-olah berantem ya. Tapi di belakang itu mereka sebenarnya ya bagi-bagi kekuasaan. Ketegangan, kemudian konflik atau kompetisi di antara mereka itu saya kira sesuatu yang real ya, kita nggak bisa abaikan. Kalau misalnya saya kira penjelasan dari teori kartel itu kan mengabaikan adanya kompetisi yang yang esensial ya di antara ya aktor-aktor politik yang saling bersaing satu sama lain, karena yang ada sebenarnya adalah
apa namanya, ya mereka adalah orang-orang yang saling punya kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu kan kalau nggak salah, ya kurang lebih penjelasan dari apa, perspektif teori kartel lah dalam menjelaskan kompetisi politik. Kompetisi itu real menurut saya gitu. Tapi juga ya buktinya tahun 2017 masyarakat sampai terbelah karena agama. Tahun 2019 juga begitu. Bahkan ada protes nggak setuju dengan hasil pemilu tahun 2019 lalu kan, yang kemudian juga bahkan menelan korban jiwa saat itu kan serius, itu real gitu, dan korbannya beneran yang korban realnya adalah ya warga gitu yang dimobilisasi, dipolitisasi dan seterusnya. Tapi itu tidak sesuatu yang permanen gitu ya, kompetisi itu, karena kepentingan mereka sebenarnya sama. Mereka punya kepentingan yang sama, tapi untuk mencapai itu seringkali ya menggunakan cara yang berbeda, atau mereka punya instrumen atau kendaraan sendiri yang membuat mereka harus bersaing gitu kan. Itu yang terjadi kan. Dan tapi kepentingannya ya sama-sama mau apa ya, merebut kekuasaan untuk apa ya, um, apakah untuk kepentingan publik, saya kira enggak. Intinya gitu aja sih sederhananya ya, menguasai institusi publik, ya, akses dan kontrol atas apa kekuasaan publik untuk mempertahankan kekuasaan dan nyari apa namanya peluang-peluang ekonomi, karena mereka kan ongkos untuk kompetisi elektoral sangat mahal, dan mereka mesti berpikir tidak hanya untuk mengembalikan apa ongkos politik itu atau harus membayar utang budi misalnya karena sudah dibantu oleh para pengusaha, tapi juga harus mengumpulkan kembali sumber daya untuk kompetisi elektoral berikutnya dan seterusnya. Jadi ya kekuasaan diraih untuk itu, dan akhirnya membuat, dan sebagian besar kan kepentingannya untuk itu. Jadi nggak, saya kira makanya nggak ada tawaran-tawaran politik yang programatik ya selama kompetisi elektoral, termasuk di 2024 ini. Kita nggak kebayang misalnya programnya Anies itu apa sih yang ditawarkan, atau programnya si siapa Ganjar itu apa, kayaknya nggak nggak nyampe gitu loh. Saya sampai sekarang juga ngerti apa sih yang bedanya Anies sama Ganjar itu. Mungkin itu ya karena kepentingannya sama sebenarnya. Ya, mungkin ini juga bisa apa ya, membuat kita lebih kritis ya, kawan-kawan IPTV mungkin bisa lebih kritis kalau ngelihat cerita-cerita yang clickbait gitu, mesti lebih ngelihatnya dari sisi kelompoknya ya, sama-sama elit yang kemudian dikontraskan dengan warga atau dengan pemilih gitu, sehingga tidak serta-merta kan, tidak serta-merta apa namanya, proses-proses pertemuan itu bisa dibaca sebagai agenda yang lebih progresif gitu ya. Karena ini kan yang sering Betul. kali mungkin karena banyak harapan kali ya Bung Bugis ya, banyak harapan terhadap para calon pemimpin ini supaya lebih apa ya, lebih inilah lebih lebih beda gitu dengan sebelumnya, sehingga kemudian mungkin pemberitaan-pemberitaan ini menjadi mendominasi gitu. Tapi Hmm. kalau tadi boleh dilihat kan sebetulnya dari sisi kelompok apa ya, posisi sosial, posisi ekonomi kan sama gitu kan. Tinggal kemudian seringkali kan dalam pemilu itu menjelang pemilu sering karena kita harus berkompetisi sama mereka, kemudian kan ada perbedaan. Tapi ketika kembali pasca pemilu kan balik lagi tuh rekonfigurasinya kembali terkonsolidasi gitu, yang tadinya sempat beda, sempat geser gitu. Nah ini kan sebetulnya mungkin saya bisa kalau boleh digali tadi ya, secara kelompok sosial ekonomi itu sama gitu, tapi secara strateginya aja kan yang berbeda. Tapi kan yang sering kita terkelabui itu di strateginya itu kan ya, yang membuat Hmm. kita lupa bahwa social originnya sama gitu dengan yang Iya. sama. Hmm. Strategi yang beda ya. Kalau saya ngelihatnya kok nggak beda-beda amat ya Mbak. Hmm. Ya, mungkin ya beda calon aja. Kalau Pak, beda maksud saya calon, tadi beda kaitannya kendaraan. kaitannya Kalau dengan strategi ya. mereka apa namanya, berbeda, bertengkar gitu loh selama 3 periode, udah 15 tahun gitu, maksud saya sebagai strategi. Yang Oh, kemudian sementara yang lain kan enggak gitu. Maksud saya tadi saya menggarisbawahi poin poin oke, itu ya, poin oke. performatifnya itu loh. Ya, 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 ya. Ya, ya apa namanya? Sebenarnya
ya persaingan di antara partai politik itu kan baik ya, untuk bisa saling mengontrol gitu. Tapi misal persaingan, misalnya ketegangan atau kompetisi di antara PDIP dengan Demokrat misalnya, itu kan nggak jelas basisnya apa yang kaitannya dengan upaya misalnya mewujudkan kesejahteraan warga. Apakah itu berkaitan dengan perbedaan strategi dalam mewujudkan kesejahteraan? Yang satu misalnya mendorong pajak progresif, yang satunya pajak itu mesti apa terbatas, diambil dari kalangan pengusaha gitu. Misalnya itu kan nggak ada perbedaan strategi semacam itu kemudian yang dikaitkan dengan perwujudan kesejahteraan publik atau keadilan sosial dan sebagainya. Tapi mungkin lebih ke apa ya, sentimen personal gitu antara Megawati dan saya nggak tahu, itu yang saya tangkap ya dengan SBY. Dan sampai sekarang saya kira kalaupun ada rekonsiliasi apa ya nggak nggak yang nggak substansial juga menurut saya, nggak punya makna penting gitu loh untuk perubahan konstelasi politik yang lebih, atau paling tidak pada akhirnya melahirkan tawaran politik yang lebih berbasis pada program gitu, dan perbedaan strategi untuk mencapai program itu. Enggak, ya saya nggak tahu, mungkin partai baru partai buruh bisa jadi dia kan menawarkan satu program yang setidaknya dari yang ditawarkan agak berbeda gitu ya, misalnya dengan program namanya negara kesejahteraan dan gimana mewujudkannya dan seterusnya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif yang mungkin sedikit memberi harapan ya pada warga, meskipun dinamika internal di dalamnya juga bisa sangat berpengaruh menentukan gimana 2024 nanti. Ya, kalau kita lihat perolehan kursinya Demokrat itu kan terus jebol ya dari 2009 pasca Presiden SBY tidak lagi menjadi presiden, terus sampai 2014 terakhir dan 2019 gitu, terus turun. Sebenarnya kelihatannya ada juga agenda ini ya, agenda untuk penguatan kembali atau apa kembali gitu ya, yang mungkin ya ini menjadi bagian strategi untuk mendongkrak, karena data-data hasil perolehan pemilu suara kursi gitu ya dari sejak sudah tidak menjadi presiden itu, artinya SBY faktornya itu penting banget gitu dalam proses-proses konsolidasi dan perolehan suara partai gitu, dan ketika dia turun kemudian langsung kelihatan gitu loh. Dan ini kan mau dipersonalisasi kembali ke putranya gitu ya, yang sekali lagi sebenarnya ini sama-sama politik dinasti yang sedang bertarung gitu kan, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang another issues gitu, yang kita yang warga kan cuma nonton aja, wah ini jadi ini sekarang, dan ada yang baru lagi itu. Itu mesti dicuekin aja kalau gitu, kita sebagai penonton. Iya, kalau itu nggak usah dibahas ya. Kalau penting banget mereka nggak penting sebenarnya, cuma masa pertarungan antara keluarga SBY dengan Megawati dan kita sekedar penonton. Ditambah lagi keluarga siapa lagi nanti yang ya partai-partai dengan model begitu. Saya kira itu mesti ditinggalkan, nggak perlu terlalu menjadi perhatian supaya nggak memberi efek apa-apa juga ke mereka. Kalaupun tadi yang mau dicapai oleh SBY adalah untuk mendongkrak suara Demokrat ya. Ya. Mbak Ninis ada komen nggak Mbak soal ini, Mbak? Pengen tahu aja kalau pengamat demokrasi sistem pemilu ini ngelihat generasi ketiga kalau di PDIP ya, Halo, Mbak. Dan ya, halo. Kedengeran nggak suara saya, Mbak? Okay. Kedengeran. Ada komentar nggak, Mbak? Kalau Bung Bugis kan bilang udah cuekin aja, nggak usah kita bahas, nggak usah kita diskusikan. Cuma nonton aja, ngambil makan kacang gitu, ngeliatin gitu udah gitu. Kalau Mbak Ninis gimana, Mbak, ngeliatnya? Ya kalau saya sih ngeliatnya memang karena ini ya, mau berkontestasi di Indonesia dalam proses elektoral ini tuh susah dan mahal gitu, Mbak. Jadi ya misalnya mulai dari mau bikin partai gitu ya kan, dengan syarat administratif yang begitu rumit ya dan mahal juga, harus punya kantor se-Indonesia kan, tentu sumber daya yang besar yang harus dipunyai, ini adalah kadang-kadang sumber daya yang besar yang harus dipunyai. Itu baru untuk jadi partai politiknya aja gitu ya, berbadan hukum. Terus mau jadi partai politik peserta pemilu pun syaratnya demikian gitu ya. Sudah jadi partai politik peserta pemilu, tadi ada
threshold 4% yang nggak mudah itu untuk bisa lolosnya gitu ya. Itu baru untuk pemilu legislatif. Nah, sementara pemilu eksekutifnya ada syarat calon 20% kursi atau 25% suara yang susah juga tembusnya gitu ya. Jarang sekali ada satu partai gitu ya, baik di Pilpres ataupun di Pilkada yang bisa mengusung sendiri siapa calonnya. Jadi mau nggak mau ya harus ada koalisi pencalonannya gitu. Jadi saya ngelihatnya itu rumit sekali gitu loh untuk bisa berkontestasi dalam proses elektoral di Indonesia dengan demikian apa syaratnya mau dengan jalur perseorangan pun di pilkada juga ini belok kiri Pak. Di pilkada juga syaratnya semakin berat gitu ya untuk bisa mengumpulkan dukungan perseorangan. Akhirnya kan yang terjadi ya seperti yang tadi Mas Mugi sampaikan gitu loh. Ya udah kita nonton aja lah gimana mereka bisa dapat tiket gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya mereka sendiri yang bikin syarat-syarat itu kan. Iya, ya ini menarik ya Mbak, karena ya mereka bikin sendiri, mereka ini sendiri, pada akhirnya kita cuma nonton aja kan sama aturannya, sama orangnya gitu. Tapi kalau pertanyaan bodoh nih Mbak Ninis, sebenarnya gimana sih Mbak cara ganti pemilu yang mahal ini yang akhirnya kemudian hanya bisa elit yang melakukan? Atau apakah perlu ya partai lokal atau syarat partai itu perlu dirapiin ya supaya ada ruang partai lokal, partai nggak harus nasional gitu. Itu bisa Iya, membantu saya nggak sih Mbak kalau ini? iya kalau saya punya pemahaman seperti itu Mbak. Jadi nggak perlu lah kalau menurut saya syarat punya kantor, administrasi gitu kan sebetulnya partai itu kan dilihat dari keanggotaannya gitu, bukan dari kantornya gitu loh. Jadi ya harusnya partai kan tumbuh dari bawah gitu ya, dari apa kabupaten kota misalnya naik ke provinsi, naik ke nasional. Karena misalnya ada partai yang punya apa ya, ini belok kanan Pak, punya apa? Punya gagasan misalnya soal lingkungan, mungkin ya munculnya di daerah-daerah yang potensi kerusakan lingkungannya tinggi misalnya gitu ya, ya biarkan aja dia muncul dulu dari situ, naik perlahan-lahan baru kemudian sampai ke pemilu nasional. Jadi nggak perlu syarat yang mahal gitu ya. Akhirnya pun kalau kalau misalnya apa ya ada partai yang baru ternyata mungkin ada juga yang nggak betul-betul baru gitu loh. Tapi kita kan kenal istilah tanda kutip beli partai ya. Ini beli belok kiri Pak. Beli partai itu kan artinya dia membeli partai yang sudah terdaftar badan hukumnya di Kumham, tapi tinggal ganti nama aja, ganti logo, ganti pengurus. Akhirnya kan jadinya malah Ya, aku geser Hmm. sedikit ke Bung Mugis ya. Ini kan Hmm. berarti ada setup institusional nih Bung Mugis yang membuat Ya. apa ya pemilu kita kayak gini, kemudian hanya bisa dikontrol oleh elit yang punya uang karena mahalnya persyaratan atau membuat infrastruktur partai gitu yang membuat akhirnya kita warga ya cuma nonton nonton aja makan kacang gitu. Ini menurut Bung Mugis gimana nih dimensi institusional dari the high cost democracy atau high cost of election? Ya, saya kira ini ya memang ada institutional constraint ya yang membatasi politik lebih inklusif ya buat semua warga gitu ya, termasuk baik secara individual maupun secara kelompok ya kan. Dan kita tahu hambatan addisional itu diantaranya mengenai electoral threshold tadi, kemudian sistem kepartean yang cenderung top down dan sentralistik. Nah, untuk mewujudkan politik yang lebih inklusif, ya, yang lebih partisipatif, gitu, saya kira ya salah satu yang mesti didorong adalah ya mengubah desain institusi. Tapi kan problemnya bukan semata-mata di desain institusi. Upaya untuk mendorong desain institusi itu juga mesti lewat jalur politik masalahnya kan gitu. Misalnya kalau kita mau mendorong electoral threshold itu menjadi 0% gitu misalnya ya, atau 1% gitu, atau menurunkan persentasenya lah gitu supaya partai-partai baru itu bisa, atau syarat untuk mendirikan partai tadi tidak sulit seperti yang disampaikan oleh Mbak Ninis tadi ya. Itu kan ya mesti lewat pertarungan setidaknya di MK, kemudian pertarungan di legislatif gitu. Kalau sekedar desakan-desakan lewat lobby-lobby politik misalnya kita di luar yang nggak punya kendaraan politik itu juga kayaknya agak berat gitu. Kita mesti bertarung di dalam kan. Artinya ya butuh
ya proses politik juga untuk melahirkan desain institusional yang bisa mengatasi hambatan-hambatan yang diciptakan oleh aturan-aturan kepartaian dan kepemiluan itu gitu ya. Jadi memang ini problem nasional, tapi untuk mengatasinya ya kita mesti mendorong ada desain institusi yang baru, tapi itu nggak bisa sekedar dengan eh, apa eh, apa ya, itu mesti di backup dengan ya gerakan juga gitu, gerakan dan lewat perjuangan politik di dalam parlemen. Kita mesti masuk ke dalam arena politik formal gitu, entah saya nggak tahu kalau misalnya mau menghapus ya, electoral threshold itu udah berapa kali dorongan untuk apa namanya menguji material ya, untuk menghapus aturan itu, termasuk juga aturan syarat kepartaian tadi, pembentukan partai itu rasanya kan eh, sudah diuji materi beberapa kali kan, dan selalu ditolak karena ya itu menguntungkan bagi partai-partai besar untuk mempertahankan dominasi mereka, untuk menutup kemungkinan partai-partai baru atau politisi yang lebih progresif untuk terlibat dan partisipasi dalam pemilu. Nah, itu kan nggak bisa kita sekedar mendesak lewat anjuran-anjuran moral bahwa ini harusnya negara misalnya lebih peduli menciptakan sistem pemilu yang lebih partisipatif dan adil dan lebih inklusif gitu misalnya. Ya harus lewat perjuangan politik, lewat partai lagi. Nah, kalau mau lewat partai terjebak lagi dalam itu. Jadi ya butuh dukungan warga yang lebih solid gitu saya kira ya. Ya butuh dukungan dari gerakan sosial untuk lebih solid bahwa ya kalau lewat Mahkamah Konstitusi itu kayak Mahkamah Konstitusinya kan juga kita tahu sudah masuk angin kan terutama sejak revisi Undang-Undang MK gitu loh. Sudah susah untuk bisa eh, memfasilitasi kepentingan yang lebih umum gitu ya, ketemu demokratis gitu. Jadi jalur itu ya semakin sempit ruangnya untuk kita memperjuangkan sistem pemilu yang lebih demokratis. Ya, jalur yang lain adalah jalur parlemen gitu. Jalur parlemen kita harus lewat partai. Nah, lewat partai sulitnya minta ampun gitu. Dan tapi kalau nggak lewat situ ya nggak kemana-mana juga saya kira. Jadi ya butuh dukungan besar dari elemen gerakan sosial terutama ya, yang juga mungkin bisa memobilisasi masyarakat untuk ya mobilisasi politik itu mestinya diarahkan ke sana kan, supaya nggak dimobilisasi oleh SBY atau oleh Megawati untuk politik identitas atau oleh Anies. Mestinya kita mobilisasi politik untuk mendorong supaya ada politik progresif di parlemen, kemudian mengubah mungkin ya sistem pemilu atau sistem kepartean dan seterusnya, sehingga kita semua bisa terlibat dan ikut terlibat menentukan kebijakan. Saya kira itu mungkin ya yang saya pikir. Oke, terima kasih Bung Mugis, kawan-kawan IPTV. Saya kira kita belajar banyak ya pada kesempatan kali ini. Nomor satu soal sistem pemilu ya terbuka dan tertutup tadi Mbak Dini sampaikan, yang kemudian kita sambungkan dengan topik kedua yang soal pertemuan anak presiden, dua anak presiden, gitu, mantan presiden AHY dan Puan. Dan apa namanya, kita memang nggak, diskusi kita emang memperlihatkan sebenarnya kemana-mana mentok gitu ya, ketemunya elit lagi gitu, yang karena kondisi sistemnya udah sangat apa ya, dari ujung sampai ujung. Tadi Mbak Dini sampaikan secara institusi sudah mahal, secara secara institusi, secara cost juga sangat mahal, yang membuat kemudian hanya memungkinkan elit gitu yang namanya mengkontrol politik elektoral ini gitu. Nah, sementara itu bukan berarti kami di PTV mendorong teman-teman untuk gelar tikar makan kacang doang gitu ya. Kita pengen juga mendorong supaya menjadi bagian aktif gitu dari gerakan sosial yang sejauh ini tampaknya sebagai alternatif satu-satunya gitu untuk bisa mendorong nyodok-nyodok sedikit gitulah ya ke atas gitu, ke kelompok-kelompok ini, asalkan dengan strategi atau dengan penggunaan program atau kampanye programatik gitu, yang bukan terkait dengan sentimen-sentimen sempit gitu. Nah, jadi paling nggak saya belajar banyak itu ya, dan Mbak Ninis juga dari Bung Mugis.
dalam pertemuan IPTV kali ini dengan 2 tema. Saya harap juga demikian dengan kawan-kawan IPTV yang mendengarkan dimanapun berada. Semoga ini bermanfaat ya. Untuk itu saya akhiri sampai di sini. Sekedar mengingatkan juga kalau kawan-kawan belum melakukan subscribe di IPTV, silahkan tombol subscribe-nya ditekan gitu, dan kalau ada komentar, ada topik yang ingin kawan-kawan kami bahas gitu, silakan ditulis di kolom komen.